Bayangkan kamu berdiri di kamar gelap, dan jarum jam berdetak seperti tetesan air di gua. Tapi yang menetes bukan waktu, melainkan kewarasanmu. Di hari keempat tanpa tidur, otakmu mulai menyusupkan mimpi ke dalam realitas. Seperti layar film yang sobek dan memperlihatkan proyektor di baliknya. Kamu mendengar bisikan yang tidak ada, melihat bayangan yang tidak bergerak, lalu tiba-tiba menyadari, yang paling menyeramkan bukan gelapnya malam, tapi gelapnya pikiran yang tak pernah dimatikan. Pertanyaannya sederhana tapi mengerikan. Berapa lama manusia bisa bertahan tanpa tidur? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada kesadaran kita saat tidur dirampas? Karena ini bukan hanya soal rekor dunia. Ini soal kamu yang menatap layar sampai lewat tengah malam, lalu besoknya menyetir, mengambil keputusan, dan merasa baik-baik saja. Tanpa tidur, otak tidak hanya melambat. Ia mulai salah menilai risiko, salah membaca emosi, dan salah mengenali kenyataan. Dan ironisnya, saat kamu paling butuh pikiran jernih, saat deadline menekan, saat masalah menumpuk, justru saat itulah tidur paling sering kamu korbankan. Taruhannya bukan sekadar rasa kantuk, tapi keselamatan, kesehatan mental, dan kualitas aku yang kamu bawa ke dalam hidup setiap hari. Kita tumbuh dengan ilusi pertama. Tidur itu waktu yang hilang, dan orang kuat adalah orang yang bisa menaklukkannya. Ilusi kedua, kita percaya utang tidur bisa dibayar kapan saja, begadang 5 hari, lalu menebusnya dengan tidur panjang di akhir pekan. Ilusi ketiga, kita mengira tidur hanya mematikan tubuh, padahal yang dimatikan justru sebagian kendali sadar, agar sistem lain bekerja diam-diam. Lalu muncul pertanyaan kecil yang merusak semuanya. Jika tidur tidak penting, mengapa setiap makhluk hidup, dari mamalia sampai burung, tetap mencarinya seperti kebutuhan paling suci? Retaknya ilusi itu dimulai dari sebuah kisah nyata. Tahun 1964, seorang remaja bernama Randy Gardner mencoba tidak tidur selama mungkin dan mencapai sekitar 11 hari, 24 menit, atau 264 jam. Eksperimen itu dipantau peneliti tidur, nama besar seperti William Dement, dan hasilnya membuat dunia terdiam. Randy tidak langsung mati, tapi dirinya perlahan seperti retak dari dalam. Ia mulai kehilangan fokus, suasana hatinya berayun liar, dan halusinasi muncul, seolah otak berkata, "Kalau kamu tak mau bermimpi, aku akan memaksamu bermimpi saat bangun." Dan ada detail yang lebih mengerikan. Guinness World Records akhirnya berhenti mengakui kategori tidak tidur, karena risikonya terlalu besar untuk ditiru. Namun retakan terbesar adalah paradoks ini. Pada manusia, kurang tidur parah bisa menghancurkan hidup tanpa selalu membunuh cepat. Tetapi, pada hewan tertentu di laboratorium, deprivasi tidur total bisa berujung kematian dalam hitungan minggu. Untuk memahami batas manusia, kita harus masuk ke dua mesin utama yang mengatur tidur: tekanan tidur dan jam biologis. Tekanan tidur itu seperti pasir yang pelan-pelan mengisi matamu dari dalam. Zat seperti adenosin menumpuk, membuat setiap menit terasa lebih berat daripada menit sebelumnya. Jam biologis, sebaliknya, adalah matahari kecil di dalam otak, mengatur kapan kamu merasa segar, kapan tubuh menurunkan suhu, kapan hormon bergeser, meski kamu menolak tidur. Saat kamu begadang, kamu seperti memaksa kota beroperasi tanpa malam. Lampu tetap menyala, pabrik tetap jalan, tapi petugas perawatan tak pernah diizinkan masuk. Di awal, kamu hanya merasa mengantuk, tapi yang diam-diam terjadi adalah penurunan fungsi korteks prefrontal, bagian CEO yang mengatur logika, rencana, dan REM impulse. Sementara itu, amigdala, alarm emosi, bisa menjadi terlalu sensitif, membuat hal kecil terasa seperti ancaman besar, seperti sirene yang tak bisa dibungkam.
Lalu datang fenomena yang sering tidak kamu sadari. Microsleep, tidur sepersekian detik sampai beberapa detik. Saat otak mematikan layar tanpa meminta izin. Secara brutal, ini berarti kamu bisa tertidur sambil matamu terbuka. Dan saat itu, siapa sebenarnya yang sedang mengemudikan tubuhmu? Dan ketika begadang memanjang, memori jadi rapuh, perhatian bolong-bolong, dan realitas terasa seperti video yang buffering, kadang jalan, kadang berhenti. Bahkan sistem pembersihan, otak yang aktif saat tidur, yang sering dikaitkan dengan pembuangan limbah metabolik, kehilangan waktunya untuk bekerja, seperti selokan kota yang mampet karena tidak pernah diservis. Coba bayangkan, otakmu sebagai perpustakaan raksasa yang setiap hari kamu acak-acak. Kamu tarik buku, kamu lempar catatan, kamu buka halaman, lalu kamu lari tanpa merapikannya. Tidur adalah petugas malam yang merapikan, menaruh memori kerak yang benar, menandai mana yang penting, dan membuang yang hanya sampah emosi. Saat kamu menolak tidur, perpustakaan itu tetap dibuka untuk pengunjung, tapi petugasnya dikunci di luar. Akhirnya lorong-lorongnya kacau, dan kamu tersesat di pikiranmu sendiri. REM, fase mimpi, seperti studio editing, tempat otak memotong, menyambung, dan mencoba memahami rasa takut, kehilangan, dan harapan dalam bentuk simbol. NREM, tidur dalam, lebih seperti bengkel besar, memperbaiki, menambal, menstabilkan, dan mengatur ulang kabel-kabel halus agar besok kamu masih bisa menjadi dirimu. Jadi, ketika kamu bertanya, berapa lama bisa bertahan tanpa tidur? Pertanyaan sebenarnya adalah, berapa lama kota ini bisa berjalan sebelum listriknya mulai korslet dari dalam? Sisi gelapnya, kurang tidur bukan hanya membuatmu lelah, tapi bisa membuatmu yakin pada hal yang salah. Dan keyakinan yang salah adalah bahan bakar bencana. Halusinasi karena deprivasi tidur sering bukan monster besar, tapi detail kecil yang hampir masuk akal. Seperti melihat sesuatu bergerak di sudut mata, lalu mempercayainya. Dalam kondisi ekstrem, pikiran bisa terdorong ke arah paranoia, depersonalisasi, bahkan gejala mirip psikosis. Bukan karena kamu lemah, tapi karena jaringan sarafmu kehabisan cara untuk tetap stabil. Tubuh pun ikut membayar. Respons imun melemah, sinyal lapar dan kenyang kacau, tekanan darah dapat naik, dan peradangan merayap seperti kabut tipis yang tak terlihat. Dan karena microsleep bisa datang tanpa peringatan, bahaya terbesar sering bukan tidak tidur itu sendiri, melainkan 1 detik kosong di tempat yang salah. Lalu ada bayang-bayang paling langka, tapi paling mematikan, insomnia fatal. Seperti fatal familial insomnia, di mana mekanisme tidur runtuh total karena gangguan biologis, dan manusia perlahan mati karena tidak bisa masuk ke gerbang itu. Saat mendengar itu, kita sadar, tidur bukan kemewahan, tapi sistem pertahanan terakhir yang menjaga kita tetap manusia. Sekarang kita zoom out. Tidur bukan kebiasaan manusia modern, tapi ritme kuno yang dibawa kehidupan sejak awal, sebuah tarian antara energi dan pemulihan. Banyak hewan tidak tidur seperti kita, tapi hampir semua memiliki versi mode istirahat. Seolah alam semesta menuntut jeda, apapun bentuk otaknya. Di luar angkasa, astronot membawa malam buatan ke stasiun ruang angkasa, karena tanpa ritme itu, performa runtuh. Bahkan ketika bumi terlihat seperti bola biru yang tak pernah tidur. Kita hidup di era yang mencoba menaklukkan semua batas biologis. Kafein, shift malam, layar, bahkan ide pil yang menghapus tidur. Tapi pertanyaannya, jika kita menghapus tidur, apakah kita menghapus sesuatu yang lebih tua dari ambisi kita? Karena mungkin tidur bukan bug dalam desain manusia, melainkan fitur yang membuat kesadaran bisa bertahan di semesta yang tak peduli.
Ada kebijaksanaan yang sunyi di balik tidur. Untuk tetap sadar, kamu harus rela tidak sadar setiap malam. Seolah kesadaran itu api, dan tidur adalah ruang gelap yang mencegah api itu membakar habis kayunya sendiri. Mimpi, yang sering kita anggap bunga tidur, mungkin adalah cara otak melakukan simulasi, mencoba semua kemungkinan aman di dunia yang tidak aman. Dan ketika kamu tidak tidur, kamu mengambil alat simulasi itu, lalu memakainya saat bangun. Maka lahirlah halusinasi, distorsi, dan rasa asing terhadap diri sendiri. Mungkin itulah pesan terdalamnya. Manusia bukan mesin yang bisa dinyalakan tanpa henti. Karena aku lahir dari ritme, dari gelap yang memeluk terang. Jadi, berapa lama manusia bisa bertahan tanpa tidur? Jika kita bicara rekor yang paling sering dikutip dan terdokumentasi ketat, jawabannya membawa kita kembali ke sekitar 11 hari. Tapi itu bukan garis aman. Itu hanya titik di mana seseorang kebetulan tidak jatuh saat berjalan di tepi jurang. Dalam praktiknya, tubuh akan mencuri tidur lewat microsleep, dan realitas akan retak lewat halusinasi, jauh sebelum kamu mencapai angka-angka itu. Dan jika ada kondisi biologis langka yang mematikan kemampuan tidur, jawabannya berubah dari berapa hari menjadi berapa bulan sampai sistemnya runtuh. Tetapi ada pertanyaan yang lebih menghantui daripada angka. Kalau otak pada akhirnya selalu menang dan memaksa tidur, apakah kesadaran yang kita banggakan itu sebenarnya hanya tamu, bukan pemilik rumah? Malam ini, sebelum kamu mematikan lampu, coba tanyakan satu hal di kolom komentar. Saat kamu tidur dan dunia hilang, siapa yang menjaga kamu tetap utuh sampai pagi?